memaparkan tentang tema saya pendidikan yang yakni pendidikan tentang narkoba. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita niat dan berdoa. Ada yang bisa mungkin doanya? Yuk. Kalau doa Bisa guys. namanya lupa. Gimana minta ini? Doa di sekolah aja. Raditu billah. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Wabil islami dinan. Wabil islami dinan. Wabil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Wabil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma zidni Allahumma zidni ilman nafi'an ilman nafi'ah warzuqni fahma. warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang kami berapa? Belum. Berapa? Udah. Udah, alhamdulillah udah. Sini. Ini tentang pendidikan narkoba. Siapa sih? Ada yang tahu apa sih yang maksud dengan narkoba? Apa sih? Ganja. Ganja narkoba, ganja. Apa tuh? Yang tahu nggak tangan? Kamu pernah narkoba? Ya enggak, dalam pemikiran lah gitu. Apa sih narkoba itu kan? Adalah Narkoba singkatan dari narkotika. Coba sama namanya tadi? Apa itu? Baca deh Pak. Baca narkoba gitu. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotika dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Indonesia adalah yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotika dan jadari. Nah, jadi narkoba itu sebenarnya bukan ibarat kan ada orang berpikir narkoba itu seperti macam rokok kan ada nikotinnya kan, narkotika berarti orang kalau merokok berarti narkoba kan gitu kan. Semua itu dia memakai ukuran gitu. Jadi di sini kan dijelaskan dia itu obat-obat yang terlarang. Nah, di situ pun dicantumkan ada beberapa jenis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dari narkotika, psikotrika dan zat aktif. Sedangkan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman. Tahu contoh-contoh dari rumah. Ada yang tahu dari tanaman seperti apa? Ganja baru. Ya dia benar, dari ganja kan tanaman. Dan ini kan ada dari sebab-sebab orang memakai narkoba. Satu, menyebabkan penurunan perubahan kesadaran. Ibaratkan daya tahan tubuh berkurang. Baru hilangnya rasa nyeri. Jadi kalau orang memakai narkoba itu, pernah nggak sih lihat orang narkoba tangannya dipotong itu dipakai pil silet? Belum pernah kan? Jadi orang kalau narkoba dia lagi nggak pakai gitu kan, lagi nyabul gitu kan, uang nggak ada untuk beli narkoba itu. Jadi karena dia sudah sering pakai, di dalam tubuhnya itu adalah zat-zat narkoba yang mengalir di darahnya, makanya dipotongin. Kenapa kok bisa sih dipotongin kok nggak sakit? Karena dia sering pakai narkoba itu, rasa nyeri yang ada dalam tubuh kita udah nggak terasa, jadi makanya dipotongin tangannya. Dan menyebabkan ketergantungan.
Kayak kan sering satu kata yang sering dengar kata orang sakau gitu. Ada pernah lo sakau nggak? Ada dengar? Sakau ini orang yang dia pemakai narkoba, tapi dia udah nggak pakai, karena kan barang tersebut tidak ada, itu jadi sakau. Jadi tergantungan terhadap barang tersebut. Kalau nggak ada narkoba, hampa kuasa hidupnya tanpa dia, gitu ibaratkan. Lalu sini dijelaskan dalam pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Mbak, kakak belum apa? Dari narkotika Yang isi Undang-Undang Nomor 35. narkotika UU 35/2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun sintesis, yang dapat menyebabkan pembunuhan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa menyukai sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Itu untuk pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selanjutnya rambu-rambu penanganan kasus pecandu narkoba. Coba bang baca bang, nomor 1 bang. Yang ini, di bawah. Enggak, yang ini. Kakak nomor 2 Kak. Tertangkap paparan. Bagi pecandu yang tertangkap paparan akan dilakukan penyelidikan apakah murni pecandu atau memang terkait itikat. Bila terkait itikat, maka ia tetap diproses secara hingga pengadilan. Namun, bila ia benar-benar hanya pecandu atau pemakai, maka BNE dan langsung mengirimnya ke pusat rehabilitasi tanpa perlu meneruskan prosesnya ke pengadilan. Abang nomor 3 bang. 3. Bagaimana bila pecandu tetap diproses hukum pengadilan? Dalam beberapa kasus, pecandu tetap diajukan ke pengadilan karena penyelidik terlibat jajaran narkoba. Dalam mengadili, hakim diberikan rambu-rambu terkait penanganan kasus tersebut. Pasal 103 UU Narkotika menyebutkan satu hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau B. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Abang nomor 4.
apakah dapat Apakah apakah ada panduan hakim mengadili kasus menggunakan narkotika. Dalam mengadili kasus tersebut, hakim terikat pada surat edaran Mahkamah Agung nomor 4/2010. Salah satunya memberikan batasan kadar narkoba yang didapati saat penangkapan di atas batas maksimal, maka dikenakan aturan hukum yang berlaku di Undang-Undang Narkotika, bukan pecandu lagi. coba lihat nomor 4-nya nih. Dalam mengadili kasus tersebut, hakim terikat pada surat edaran Mahkamah Agung nomor 4/2010. Salah satunya memberikan batasan kadar narkoba yang didapati saat penangkapan di atas batas maksimal, maka dikenakan aturan hukum yang berlaku di Undang-Undang Narkotika, bukan pecandu lagi. Jadi dalam pemakaian narkoba itu ada maksimalnya dia, bahkan ada ukurannya lah gitu. Tadi kan apa sih kalau orang cowok itu nggak ditangkap kan ada narkotikanya, karena dia memiliki kadarnya kecil sedikit. Kemudian nomor 4 yang di bawahnya itu kan, ini daftar batasannya. Sabu kurang dari 1 gram, ekstasi kurang dari 2,4 gram atau sama dengan 8 butir. Ekstasi pil yang sering saya lihat di berita, kan ada pil yang besar kan belum ekstasi. Kelompok heroin kurang dari 1,8 gram, kelompok kokain kurang dari 1,8 gram, lanjutnya ganja kurang dari 5 gram, daun kangkung kurang dari 5 gram, meskali kurang 5 gram, kelompok kelompok psilocybin kurang dari 3 gram. Itu soal tentang pemakaian narkoba dalam aturan hukumnya hukum negara. Itu soal hukum negara. Jadi selanjutnya di sini soal Islam. Itu Islam sih semua kan? Ada yang Katolik kan? Nah ini di sini di Islam. Dalam Islam juga banyak para panjang ulama berbeda pendapat soal pemakaian narkoba. Dalam kalau ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba jika bukan dalam keadaan darurat. Jadi Islam itu membolehkan kita memakai narkoba, tapi syaratnya ada syaratnya, yakni lagi darurat, punya lagi sakit kan. Sebenarnya obat ini dia ada campuran narkotikanya, mungkin besar dan narkotikanya. Tapi kalau kita nggak minum obat ini, kita bisa meninggal gitu. Jadi nggak apa-apa dipakai, karena dia ada daruratnya, ada sebabnya tertentu gitu. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan, dirangka berdasarkan kesepakatan para ulama. Maka setiap zat yang menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi kalau tidak memabukkan. Jadi Islam ini bersifat misalnya satu yang membuat lebih banyak dampak negatifnya itu diharamkan dalam Islam. Yang mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yuhilluhuma thayyiba wa yujuru mu'allim wa hadis." Yang mana artinya
dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Quran surah Al-A'raf ayat. Lalu yang kedua surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dalam arti kebinasaan ini sesuatu yang membuat kita dalam kesesatan, kerugian, lebih banyak mudaratnya. Baru yang ketiga dari Ummu Salamah, ia berkata, Rasulullah SAW melarang dari segala yang memabukkan dan mufakir atau yang membuat lemah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3686. Yang keempat dari Abu Hurairah bersabda, barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka jahanam dalam keadaan menjatuhkan diri di dalam gunung itu, masuk di dalam gunung neraka itu kekal selama-lamanya. Barang siapa yang sengaja menegakkan racun hingga mati, maka racun itu selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada di tangannya dan dia ditusukkan ke perutnya dan neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Jadi orang yang sedang lagi pakai narkoba sama halnya itu orang yang lagi bunuh diri. Orang yang bunuh diri itu masuk neraka jahanam.